benar serak banget, benar-benar tadi serak, gak bisa ngomong itu sudah gak jelas sama sekali, bisa gak ada suaranya. Tuh hari hanya itu langsung suaraku buka. Halo semuanya, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, kembali lagi sama aku Alisa. Nah, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama anak yang pastinya gak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Langsung kita sapa saja yuk. Halo Kak. Halo Kak. Oke, dengan kakak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Patrick Parulian Stumeang, bisa dipanggil Patrick. Jadi kakak ini bintang laut. Iya, bisa dibilang seperti Bisa itu. dibilang gitu. Jadi kakak Patrick, ini kakak sudah berusia berapa tahun sih? Berusia 15 tahun. Sudah 15 tahun. Sudah remaja ya berarti ya. Betul. Oke, karena di podcast kita ini tentang music is life nih ya kak ya. Kakak ada nggak sih hobinya? Oh pasti ada nggak sih kak ya? Pasti ada. Apa itu hobi kakak? Kalau hobiku yang sangat-sangat menonjol itu suka setiap hari itu harus mendengarkan musik, kayak harus banget, harus kewajiban ya kak itu banget. ya? Banget. Terus rasanya kalau nggak ada musik hampa. Pak, bener saya setuju. Nah, selain kakak menjadi pendengar ini ya, penikmat musik, masa sih kakak ini tidak menjadi salah satu bagian dari musik? Waduh, Kayak mungkin main gitar, main keyboard, tipis-tipis. terus ini yang pasti umum, vokal, nyanyi. Nyanyi. Oke, di antara ketiga ini deh yang tadi kakak bilang katanya main ya tipis-tipis. Yang mana sih yang paling kakak fokuskan atau yang kakak senangi gitu? Paling fokuskan sih aku di vokal. Gitu. Jadi kakak penyanyi. Bisa dibilang. Yang mana ini? Jadi kakak ini penyanyi atau cuma nyanyi-nyanyi kamar mandi gitu? Saja. Bernyanyi. Oke, jadi nyanyi itu udah bagian dari hidup kakak apa enggak? Mungkin sedikit dibilang seperti itu. Itu nyanyi itu apa kakak memang dari kecil itu udah nyanyi atau memang baru-baru sekarang aja menjadikan hobi? Kalau dari dulu kecil itu nyanyi tuh apa ya? Cuma sekedar suka dengerin musik, tapi nyanyi tuh belum suka gitu. Belum suka. Mulai naik-naiknya musik itu di aku mulai waktu corona. Oh corona. Corona kan full musik kan di kamar di situ terus ya, di lingkungan rumah terus, ngapain ya, mungkin ngerjain tugas pakai musik, apa musik, jadi ke bawah sampai sekarang kok aku ngerasa musik itu ternyata enak ya. Akhirnya lanjut sampai sekarang. Jadi sekarang kakak udah mulai suka setelah covid itu ya jadinya sekarang sudah menjadi penyanyi. Oke. Kalau gitu aku sebenarnya kepo sih kak, gimana sih suaranya kakak bintang laut ini? Boleh dong kak nyanyi tipis-tipis, boleh nggak? Boleh deh. Boleh. Mau bawain lagu apa? Lagunya Krisya yang di Korea. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja. Serasa Gali dan Ratna, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Widih, keren banget sih kakak ini. Emang udah kelihatan ya teman-temannya kalau jiwa-jiwa musik penyanyi gitu ini kakak Patrick ini. Amin. Jadi kakak itu nyanyi itu sebenarnya dari kecil ya kak ya gitu. Oke. Nih, karena kakak udah dari kecil udah nyanyi, pastinya selama 15 tahun ya ini ya. Kakak pasti pernah perform kan? Pernah. Udah pernah perform di mana aja sih kakak?
Kalau untuk aku pertama kalinya perform itu di paduan suara. Oh gitu. Paduan suara itu aku pertama kalinya tahu, sebenarnya memang aku belum boleh join. Cuman karena aku memaksakan diri pengen join kayak kepo aja karena sudah dekat-dekat mau lulus sekolah. Untuk SMP itu aku masuk ke paduan suaranya Surabaya yang namanya Gita Bahana Surabaya. Wih, keren banget anak Padus Gita Bahana teman-teman, Gita Bahana Surabaya. Terus ada pernah perform di mana lagi? Mungkin perform kalau perform baru paduan suara sih. Oh jadi kakak ini lebih ke spesialisnya, fokusnya itu kayak padus gitu ya, bukan yang ngeband solo atau solo klasik gitu. Kalau solo itu aku baru kemarin ada lomba, itu pertama kalinya aku ikut solo vokal lomba. Lomba apa itu? Pas itu? Lagu pop sih sebenarnya. Oh lagu pop. Iya. Pas itu emang kakak bawain lagu apa? Ada 2 lagu yang aku bawain, itu lagunya I Surrender, ya Celine Dion, sama Mengejar Mataharinya Keisha Lefronka. Wih, ada lagunya Celine Dion ini ya teman-teman. Kak mau sekalian dinyanyiin itu kak? Waduh, itu terlalu berat lagunya. Oke, itu kakak bilang itu pertama kali nge-solo ya itu ya? Gimana sih perasaan kakak pertama kali nge-solo vokal setelah sekian lama kakak itu menjadi anak padus? Itu feel-nya beda banget. Feel-nya beda banget. Aku pertama kali dilihat banyak orang aja, banyak orang nyanyi solo vokal. Apalagi aku orangnya yang kayak demam panggung banget aku. Dia kan sudah dredeg, tapi guru vokal saya itu ngajarin kalau misalkan mau perform, kalau lagi tremor, lagi deg-degan, tarik nafas sampai tenang baru mulai. Ya, untungnya waktu lomba kemarin lancar, meskipun ya mungkin belum beruntung aja. Tapi nggak apa-apa sih kak, meskipun belum beruntung tapi akhirnya ada kesempatan buat itu coba solo ya kak ya. Iya. Daripada nggak pernah solo sama sekali. Itu eman banget itu. Iya. Ada nggak sih kak pengalaman yang paling kakak berkesan banget, atau ada apa tuh kejadian yang lucu, atau ini kayak pengalamannya ngeselin gitu, ada nggak sih? Kalau dari yang berkesan ya, kalau berkesan itu baru di Gita Bahana itu sih. Pertama kalinya kan di situ banyak orang-orang nggak dikenal, terus mulai cari-cari teman, ada yang bisa jadi teman dekat dan lain-lain. Kalau pengalamanku itu kalau yang pengalaman lebih ke apa ya, agak tricky gitu sih. Aku pernah waktu dulu nyanyi, itu ada pelayanan di gereja kan, di gereja sekolah ya kan, di sekolah itu posisi aku kayak leadernya gitu, pemimpinnya. Terus itu H-1 itu aku benar-benar serak banget, benar-benar serak, gak bisa ngomong. Sudah aku ngomong itu sudah nggak jelas sama sekali, bisa nggak ada suaranya. Tapi pas waktu hari hanya itu langsung suaraku buka. Wis keajaiban gitu ya. Itu tiba-tiba buka kayak kok bisa, perasaan kemarin tuh serak, benar-benar serak. Aku sampai bingung gimana caranya ngobatin ini dalam 1 hari. Kata besoknya lancar banget. Itu artinya dari keajaiban berada di gereja gitu ya, dari Tuhan langsung kebuka suaranya. Artinya di situ pengalamannya kakak itu ngerasa kayak wah keren banget nih aku. Aku kayak kaget banget kok bisa gitu ya. Oke, nih Kak Patrick. Tadi kan dari cerita kakak itu jadi anak padus, terus sekarang itu fokus bernyanyi ya kak. Iya. Untuk rencana Kak Patrick, sekarang kakak udah di umur 15, artinya kakak masih sekolah ya? Iya, masih kelas 10. Oh kelas 10 artinya kelas 1. Iya. Itu setelah kakak kelas 1, kelas 2, kelas 3, lulus itu dari sekolah.
Apa rencana ke depan kakak setelah lulus dari sekolah? Pengennya nanti lulus sekolah itu pengen lanjut ke perguruan tinggi di Jogja. Pengen lanjutin lagi seni musiknya. Oh, gitu. Terus mungkin kalau ada kesempatan ya nanti selesai di Indonesia pengennya lanjut ke luar negeri jika dikasih kesempatan. Pengennya tuh ikut di Indonesian Idol pengennya. Oke, ini keren banget ya, semoga itu kakak jadi Indonesian Idol bisa terwujud. Nanti aku langsung ngevote, aku habisin semua pulsa aku buat ngevote Kak Patrick kami. Oke kak, kita udah berada di pertanyaan terakhir ini. Bentar lagi kita bincang-bincangnya udah selesai nih teman-teman ini. Gak apa-apa. Ini pertanyaannya mengenai perasaan gitu sih kak, sedikit nyenggol-nyenggol perasaan. Oke. Menurut Kak Patrick nih, apa sih arti musik dalam kehidupan Kak Patrick? Musik itu kalau bagiku itu kayak alunan-alunan musik melodi itu rasanya punya perasaan juga gitu loh, kayak misalnya contoh lagi sedih pasti ada aja musik yang bisa menyembuhkan atau kayak relate gitu kan. Kalau lagi senang ada juga lagu yang relate. Jadi kayak menurutku musik tuh kayak sama seperti kita menurutku. Musik adalah manusia. Jadi kayak hampir bersama. Gimana pun musik itu kayak apa tadi menyerupai kita gitu iya, ya kayak sama aja. Oke Kak Patrick, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya udah hadir di Platinum Music Studio Podcast, udah mau ngobrol sama aku, sudah mau sharing kepada teman-teman semua. Jadi kita doakan ya, tadi katanya Kak Patrick mau ikut Indonesia Idol, semoga terwujud. Nanti kalau misalnya jadi teman-teman jangan lupa vote Patrick ya, langsung habisin semua pulsanya. Habis itu tadi katanya mau lanjut perguruan tinggi di Jogja, kita doakan juga. Kak Patricknya sukses terus sehat selalu ya Kak. Oke teman-teman, itu tadi cerita-cerita tentang Kak Patrick ya, sedikit-sedikit tentang pengalamannya yang jadi anak padus, pengalamannya pertama kali dia jadi solo vokal. Nah, pasti teman-teman semua tertarik banget kan untuk jadi Kak Patrick ini gitu. Oh ya, jangan lupa ini kalau misalnya teman-teman butuh vokalis buat ngisi di acara, kalian Kak Patricknya. Mungkin Kak Patrick bisa spill Instagramnya? Boleh deh. Apa tuh? Instagramku pet_rit8. Oke, nanti bakal kita cantumin di sini atau di sini. Jangan lupa cek juga IG Kak Patrick, DM gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya. Oke, see you!